kelas Sistem Informasi Manajemen dengan judul pada malam hari ini tuh di chapter 5 yaitu Sistem Manajemen Pengetahuan ya. Bagi teman-teman yang sudah bergabung, silahkan mengisi presensi dengan kamera menyala ya. Terus kemudian bisa dimatikan kembali kayak gitu. Untuk pada malam hari ini kita akan mendapatkan apa saja dengan tema besar yaitu manajemen pengetahuan tadi. Yaitu yang pertama kita akan mendapatkan sistem manajemen pengetahuan. Terus kemudian yang kedua adalah jenis manajemen. Kemudian yang ketiga adalah jenis keputusan berdasarkan manajemen. Dan yang keempat adalah peran dan fungsi setiap jenis sistem. Gitu. Yang pertama kita akan belajar tentang sistem manajemen pengetahuan. Kalau kemarin di chapter ke-3 kalau nggak salah ya, itu kan kita sudah mengetahui tentang perbedaan informasi, terus kemudian data, pengetahuan kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana cara untuk memanajemen sebuah pengetahuan, teman-teman? Kayak gitu. Sebentar. Nah, pada prinsipnya knowledge management itu adalah sebuah proses bisnis atau sebuah proses kegiatan kayak gitu pada suatu organisasi yang kegiatannya itu apa saja. Yang pertama adalah mengetahui, terus kemudian pastinya menyimpan, kemudian selanjutnya adalah memindahkan, dan yang terakhir adalah menerapkan pengetahuan kayak gitu. Dari kemarin sebuah data yang kita peroleh, terus kemudian kita masukkan ke dalam data warehouse, terus kemudian ada data market. Setelah kita mendapatkan itu, kita mendapatkan sebuah informasi, terus kita analisa, terus kemudian ditampilkan menjadi sebuah visualisasi, kita manipulasi, akhirnya kita bisa memahami itu sebagai sebuah pengetahuan kayak gitu. Nah, setelah menjadi sebuah pengetahuan perlu adanya manajemen. Manajemen ini diperlukan untuk kita sebagai nantinya kepergunaannya itu seperti apa, seperti itu. Entah untuk memecahkan sebuah masalah, atau hanya untuk pembelajaran saja, atau kita juga bisa membuat sebuah perencanaan strategis seperti itu. Dan akhirnya adalah kita bisa mengambil sebuah keputusan yang efektif dan juga efisien kayak gitu, teman-teman. Itu adalah salah satu tujuan dari kita memanajemen sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan itu kalau misalkan dari Turban 2006 dijelaskan bahwa untuk pengertiannya sebenarnya sudah kita bahas yang kemarin, tapi kalau dari Turban sendiri itu mengatakan bahwa informasi yang kontekstual, relevan, dan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan di kemudian hari kayak gitu. Jadi pengetahuannya itu harus jelas ya informasinya. Dari awal itu informasi harus jelas sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan kita kayak gitu. Kemudian ada apa saja sih pengetahuan di dalam sebuah organisasi gitu. Nah, yang pertama adalah extraordinary leverage and increasing returns. Nah, bahwa diketahui bahwa pengetahuan itu tidak akan terpengaruh dengan hukum diminishing returns kalau dari kata Malthus dan Ricardo ya. Artinya adalah konsumen itu dapat menambah banyaknya pengetahuan dan bahkan
bisa juga merubah nilainya, bisa juga menambahkan nilainya. Jadi dari sebuah pengetahuan yang ordinary gitu ya, biasa, kemudian bisa di-increase atau bisa ditingkatkan kayak gitu. Dari jumlahnya, kuantitasnya maupun kualitas dari pengetahuan kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah fragmentation, leakage, and the need to refresh. Bahwa ketika pengetahuan itu berkembang, pengetahuan itu dapat bercabang atau terpencar begitu, sesuai dengan keadaan atau keperluan gitu. Dan yang ketiga adalah uncertain value. Bahwa jika pengetahuan di dalam organisasi itu sangat sulit memperkirakan akibat dari investasi dari pengetahuan. Maksudnya adalah ketika teman-teman memiliki sebuah pengetahuan yang akan diaplikasikan dalam sebuah organisasi, entah itu bisnis, entah itu di bidang pertanian, entah itu di bidang UKM gitu ya, unit mahasiswa. Nah, investasi ketika kita sudah memiliki pengetahuan, misalkan pengetahuan jumlah konsumen beras di daerah Jombang. Nah, untuk aplikasinya kita juga tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang mereka inginkan, karena dari jumlah konsumen beras yang ada di Jombang digunakan seperti apa, kita tidak bisa membatasi itu, teman-teman. Jadi yang dinamakan uncertain value itu seperti itu. Jadi kita tidak bisa memperkirakan akibat dari data kita itu seperti apa kayak gitu. Jadi untuk manajemennya seperti apa, nah akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, kemudian pengetahuan dalam organisasi itu ada juga yang uncertain value of sharing. Jadi sulit juga untuk menentukan nilai penggunaan dari pengetahuan. Nah, sulitnya itu bagaimana? Misalkan tadi yaitu data konsumen beras daerah Jombang. Kita tidak bisa menyuruh, tidak bisa juga memberikan tanggung jawab siapa yang akan menggunakan sebuah data ini, terus siapa juga yang akan menerima pengetahuan ini secara relevan kayak gitu. Kemudian yang kelima adalah rooted in time. Artinya adalah penggunaan dan validitas pengetahuan sangat berbeda gitu. Oleh karena itu umur dan saat kedaluarsa itu sangat penting. Artinya ketika data itu diaplikasikan, didapatkan, itu harus sesuai begitu. Saat ini digunakan tidak kedaluarsa atau tidak expired. Berarti itu misalkan tadi data konsumsi beras tahun 2024. Tapi yang diberikan oleh pemilik data market itu yang diberikan adalah 2009. Nah, itu tidak relevan dan kedaluarsa bagi pengguna kayak gitu. Nah, kemudian ada beberapa jenis ya untuk pengetahuan itu. Yang pertama adalah eksplisit, terus yang kedua adalah tacit. Eksplisit itu apa? Eksplisit itu adalah pengetahuan yang objektif, rasional, dan teknis gitu. Seperti apa contohnya? Data, kebijakan, prosedur, aplikasi, dokumen, dan sebagainya. Jadi, data ini tuh berdasarkan data primer, bukan data dari persepsi orang lain kita jadikan data. Misalkan tadi jumlah konsumen beras di daerah Jombang tahun 2024, artinya kita tahu jelas datanya. Kita juga tahu kebijakan yang digunakan nanti untuk apa, prosedurnya bagaimana kayak gitu. Entah dari data itu kita gunakan kompilasi, terus kemudian kita atur sebagai kebijakan impor atau kebijakan pemenuhan beras di daerah Jombang. Nah, itu harus jelas gitu, harus objektif, artinya adalah sesuai dan tepat sasaran, dan yang pasti adalah rasional, tidak dibuat-buat, tidak dilebih-lebihkan,
dan tidak dikurang-kurangkan. Nah, kalau tacit itu kebalikannya, tacit knowledge itu biasanya subjektif, kognitif, dan pembelajaran yang eksperimental yang sangat personal dan sulit diseragamkan. Nah, misalkan dari RPB 5 ini setelah mengikuti kelas Sistem Informasi Manajemen dari 6 mahasiswa atau 7 mahasiswa. Nah, kita tidak bisa memberikan misalnya kita sudah punya informasi nih, jenis pengetahuan itu seperti ini, tapi secara subjektif teman-teman juga bisa menilai sendiri gitu untuk pengetahuan yang lain itu seperti apa klasifikasinya gitu. Atau gampangnya adalah ketika tadi data yang konsumen beras tahun 2024 begitu. Nah, itu ada yang berupa data kualitatif. Nah, datanya seperti apa? Misalkan di situ adalah tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan tidak ada ukurannya, gitu ya. Tidak diberikan kriteria. Jadi, berdasarkan subjektivitas dari surveyor, seorang bisa mendapatkan kebutuhan beras yang sesuai itu berdasarkan subjektivitas. Contohnya dari orang A, kebutuhan berasnya, konsumsi berasnya adalah 10 ton per tahun kayak gitu ya, 10 ton per tahun. Misalkan dari 10 keluarga kayak gitu, 10 kepala keluarga atau 10 anggota keluarga. Nah, tapi kebutuhan itu tidak diiringi dengan tadi yang tingkat kemiskinan yang berdasarkan subjektivitas, maka itu juga biasanya akan tidak relevan kayak gitu. Nah, yang relevan bagaimana? Berarti walaupun data itu subjektif atau tacit knowledge, pengetahuan itu adalah subjektif, harus didasari dengan explicit knowledge kayak gitu. Misalkan dari tadi kemiskinan itu ternyata 10 ton itu bagi mereka tidak mencukupi, seharusnya 15 ton. Maka data konsumen beras di Jombang dari tahun 2024 itu ditambahkan untuk orang A menjadi 15 ton untuk total kebutuhan. Jadi untuk eksplisit dan tacit ini sangat beriringan ya, tidak bisa terpisahkan. Kemudian selama ini sistem informasi manajemen itu hanya fokus pada perolehan data, terus kemudian penyimpanan dan pengaturan dan serta pelaporan yang eksplisit. Sementara biasanya kalau kita melakukan sebuah manajemen itu butuh juga selain itu, yaitu tacit tadi. Nah, misalkan sebagai seorang pemimpin organisasi setelah memiliki sebuah data mahasiswa tahun 2024 jumlahnya segini, tapi ada faktor-faktor X yang tidak diketahui oleh anggota organisasi yang lainnya, hanya diketahui oleh ketua organisasinya. Nah, itu bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk meningkatkan sebuah organisasi, entah itu perusahaan, organisasi unit mahasiswa, dan lain sebagainya. Entah itu juga bisa di pertanian juga nanti disesuaikan kayak gitu teman-teman. Nah, untuk siklus manajemen pengetahuan itu ada siklusnya. Jadi yang pertama adalah create gitu ya. Create. Terus yang pertama adalah capture dulu ya, capture sebuah data, mengamati sebuah data, melihat sebuah data, menulis sebuah data, menyimpan sebuah data, dan menganalisis. Terus kemudian refine. Refine ini berarti setelah dianalisis tadi ada beberapa kekeliruan misalnya itu, dicek gitu ya, dicek, diperbaiki, terus kemudian hingga data itu sudah baik dan bisa digunakan sebagai tujuan tertentu. Kemudian yaitu store, dijual gitu, dijual setelah kita masukkan ke dalam data warehouse, terus kita berikan kepada data market, data mart gitu. Oleh data mart dijual di store, kemudian dilakukan manajemen datanya ini diperoleh oleh siapa saja, terus diseminasi yaitu dikenalkan,
data-datanya ini kepada anggota-anggota yang beli tadi atau untuk kepentingan organisasi perusahaan. Misalkan tadi adalah data konsumen beras di Jombang tahun 2024, dikenalkan kepada teman-teman organisasi di pemerintahan, misalkan seperti itu, di dinas. Nah, hingga menjadi sebuah knowledge atau pengetahuan gitu. Dari pengetahuan itu muncullah yang namanya create, atau dari analisis yang tadi diberikan, terus kemudian pengetahuan yang disampaikan melalui diseminasi, dibuatlah sebuah kebijakan gitu. Itu apa namanya, manajemen pengetahuan, teman-teman. Siklusnya seperti itu. Nah, ada beberapa tools atau alat begitu ya untuk kita bisa membuat manajemen pengetahuan itu menjadi lebih mudah kayak gitu, atau memudahkan pekerjaan kita dalam manajemen pengetahuan. Yang pertama adalah AI begitu ya, seperti yang kita gunakan dalam sehari-hari begitu. Kemudian ada intelligence agent. Nah, ini adalah sebuah software ya untuk mempelajari pengguna bekerja dan membantu dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, ini bisa seperti daily activity yang kita tercatat, atau daily activity yang orang itu tidak perlu mencatat, tapi aplikasi itu bisa memberikan capture atau mengambil data kita sehari-hari, perilaku kita sehari-hari, sehingga itu memudahkan kita untuk tidak menginput secara manual kayak gitu. Contohnya adalah langkah kaki, data langkah kaki. Nah, itu kan kita tidak perlu menginput kan, tidak perlu menghitung langkah kaki kita berapa, tapi secara otomatis itu sudah bisa tersimpan kayak gitu, atau disebut sebagai intelligent agent gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah knowledge discovery in database, KDD, yang mencari dan mengeluarkan informasi dan dokumen dan data gitu. Berarti datanya ini sudah masuk ke dalam database, entah itu tadi di data mart atau data warehouse dan lain sebagainya, teman-teman. Kemudian yang keempat adalah Extensible Markup Language atau XML. Nah, XML ini kemarin adalah sebuah data dari data manual, misalkan dalam bentuk tabel, itu juga bisa dimasukkan ke dalam data XML kayak gitu. Dimana struktur datanya itu bisa direpresentasikan secara terstruktur supaya datanya ini lebih banyak, terus kemudian datanya juga lebih sesuai, terus kemudian juga lebih terstruktur menggunakan XML. Kemudian selanjutnya adalah jenis manajemen. Nah, jika kita melihat dari manajemen information system dari Loudon 2006, itu ada piramidanya, teman-teman. Nah, yang pertama adalah senior management, middle management, dan operational management individual, employee, and teams kayak gitu. Jadi ini adalah segitiga dalam pengaturan atau sebuah manajemen. Artinya adalah senior manajemen itu biasanya terdiri dari beberapa orang atau bahkan satu orang. Kita contohkan satu orang. Contohnya apa saja? Kalau di sini bisa general, terus ini untuk persyaratannya, persyaratan informasi untuk menjadi senior manajemen itu yang pertama adalah general, terus kemudian broad scope, interaktif, eksternal, internal, real time, dan ad hoc. Nah, general artinya berarti pandangannya luas, terus kemudian broad scope tadi juga pengetahuannya luas, interaktif secara eksternal maupun internal, dan juga bisa real time, memantau dari bawah-bawahannya kayak gitu. Nah, kemudian setelah senior management ada middle management, pertengahan. Misalkan dari satu orang tadi dia menghandle 2 orang supervisor kayak gitu. Nah, supervisor ini yang memberikan informasi dari senior kepada operasional kayak gitu, employee kepada pekerja. Nah, untuk
requirement-nya atau persyaratannya, yang pertama adalah fokus, kemudian spesifik, interaktif, dan terjadwal kayak gitu. Jadi ketika middle management ini adalah yang paling multitasking, yang paling susah begitu ya, karena menyampaikan informasi dari atas ke employee kayak gitu. Nah, jadi harus multitasking, terus kemudian fokus, terspesifikasi, dan terjadwal. Kemudian yang setelah ada middle management, satu middle management itu bisa membawai beberapa orang. Contohnya satu middle management dari bagian supervisor untuk tadi jadi kita bahas beras. Oke, berarti kita akan bahas beras, yaitu untuk yang pertama adalah packing beras gitu. Jadi packing beras ini ternyata adalah 10 orang. Jadi middle management ini membawahi 10 orang operational management, employee kayak gitu. Nah, yang pasti di sini adalah terstruktur ya untuk employee-nya. Kayak gitu. Nah, untuk persyaratannya sebagai employee, yang pertama adalah spesifik, terus kemudian terjadwal, interaktif, detail gitu ya, karena sudah masuk kepada tahap akhir ketika kita ingin melakukan sebuah bisnis dalam sebuah organisasi. Kemudian perbedaan level ini biasanya itu mengakibatkan perbedaan kebutuhan, karena dengan posisi yang berbeda, dengan tingkat pengetahuan yang berbeda, sehingga semuanya ini harus saling mendukung begitu ya, untuk membuat sebuah keputusan gitu. Jadi tanggung jawabnya juga harus tahu dari level bawah itu seperti apa, dari employee itu bagaimana, tugasnya, tupoksinya, tugas pokok itu harus jelas kayak gitu. Misalkan dalam suatu organisasi unit ada ketuanya, ada anggotanya, ada ketua divisinya. Nah, ketua divisi itu kan middle ya, middle management. Kemudian ketika menyampaikan ke anggota organisasi itu membutuhkan informasi yang jelas. Sebaliknya juga ketika teman-teman anggota organisasinya itu membuat usulan, nah itu ketua divisinya itu juga bisa menyampaikan ke ketua organisasi dengan bahasa yang sesuai kayak gitu. Jadi semuanya itu memiliki tanggung jawab dan harus saling mendukung kayak gitu ya di setiap levelnya. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, kemudian ada yang namanya perbedaan keputusan yang diambil berdasarkan level manajerial. Tadi seketika tadi senior manager. Nah, biasanya tipe keputusannya itu tidak terstruktur ya. Nah, memutuskan untuk masuk atau keluar dari suatu pasar, contohnya. Terus kemudian menyetujui anggaran modal. Nah, ini kan tidak terstruktur ya biasanya. Biasanya alat pendukung keputusannya apa? ESS. Nanti kita akan jelaskan ESS itu seperti apa ya. Executive Support System. Nah, kemudian ada yang namanya middle management atau project teams. Ini biasanya tipe keputusannya itu semi terstruktur. Nah, untuk alat pendukung keputusannya itu ada apa saja? Yang pertama adalah Management Information System atau MIS yang kita pelajari gitu ya, SIM. Terus kemudian Decision Support System atau DSS. Kemudian ada juga Group Decision Support System. Nah, Management Information System ini adalah dasarnya untuk membuat desisi atau keputusan. Nah, dari sebuah desisi ini kemudian dirapatkan terus kemudian oleh sesama middle management jadilah Group Decision Support System. Contohnya apa? Yang pertama adalah mengalokasikan sumber daya pada manajer dan departemen, ini ke atasnya ya. Terus kemudian merancang website baru bagi organisasi. Itu untuk yang DSS. Kalau yang GDSS bagaimana? Mengembangkan rencana pemasaran, didiskusikan bersama. Terus kemudian merancang anggaran per departemen. Nah, itu biasanya dengan dana
dana bulat misalkan 100 juta digunakan apa saja oleh divisi-divisinya, oleh departemen-departemennya, dibagi dengan musyawarah dengan secara grup kayak gitu. Kemudian yang level yang paling bawah adalah operational management atau yang tadi employee itu ya. Nah, di sini itu biasanya ada dua, terstruktur dan semi terstruktur. Kebanyakan di paling bawah ini adalah yang paling struktur, teman-teman. Nah, untuk caranya juga hampir mirip dengan yang middle management, tapi yang pertama yang dilakukan adalah DSS dulu, kemudian MIS, kemudian selanjutnya adalah GDSS. Nah, untuk DSS-nya adalah mengevaluasi kinerja pegawai, ini ke atasnya ya. Terus kemudian yang kedua adalah manajemen information system mengenai tentang pembelian persediaan. Terus GDSS-nya seperti apa? Yang pertama adalah keputusan kredit yang bersifat rutin. Terus kemudian yang terakhir adalah penentuan penawaran istimewa pada pelanggan gitu. Jadi ini adalah salah satu perbedaan keputusan yang diambil berdasarkan level manajerial. Dari atas yaitu senior manager hingga ke bawah yaitu project teams atau employee atau operasional manajemen, teman-teman. Kayak gitu. Kemudian kita lanjut. Tahapan-tahapan untuk membuat keputusan itu ada apa saja? Nah, yang pertama adalah intelligence atau kemampuan gitu ya, kemampuan atau sebuah proses menemukan atau mengidentifikasi permasalahan yang ada pada organisasi, entah itu dalam sebuah organisasi kecil atau organisasi yang besar. Ini biasanya dilakukan oleh ketuanya gitu. Proses menemukan itu juga biasanya juga bersumber dari employee-nya atau project teams-nya yang ada di lapangan gitu. Contohnya tadi adalah data konsumen beras Jombang tahun 2024 gitu. Nah, ada sebuah seorang surveyor di bawah menemukan data ini tidak sesuai dengan sumber data atau database gitu. Nah, maka ketika surveyor itu menemukan datanya, itu dilaporkan ke manajerial tadi ya, senior manager, atau ketua organisasinya atau ketua lembaga ya, dalam kasus ini adalah ketua lembaga. Nah, berarti setelah ditemukan terus kemudian ketua lembaganya bersama middle management itu mengidentifikasi. Nah, permasalahannya itu di mana ketika data ini itu tidak sesuai begitu. Apakah itu dulu penginputannya itu tidak sesuai atau orangnya udah meninggal atau orangnya pindah kakak dan sebagainya, itu harus terdata dari bawah kayak gitu. Kemudian dilakukan desain atau mencoba mengidentifikasi dan eksplorasi terhadap solusi yang mungkin dapat dipecahkan yaitu. Nah, dari masalah tadi yang double data yang tidak sesuai, kemudian dilakukan identifikasi solusi yang mungkin itu seperti apa, entah itu penghapusan data double atau mengalokasikan data double ini dengan mencarikan data sebenarnya itu di mana, kemudian dilaporkan yaitu. Nah, berarti kan ada dua solusi tuh. Kalau misalkan ada 3, nah yang 3 adalah memastikan kepada kepala desa, misalkan kayak gitu ya. Nah, dari 3 solusi ini kemudian didapatkanlah sebuah choice kayak gitu ya. Choice adalah kita bisa memilih alternatif yang paling sesuai dan paling bisa dilakukan oleh organisasi kita. Nah, misalkan adalah yang paling cepat itu kita meminta data kepada kepala desa. Nah, berarti kan ini sudah pasti kita pilih nih, karena biaya yang keluar itu juga sedikit. Terus kemudian efektif untuk mendapatkan data lebih banyak itu sangat tinggi gitu ya. Terus kemudian kita implementasikan atau kita terapkan pilihan-pilihan kita atas beberapa solusi yang sudah kita dapatkan gitu, berjalan dengan baik kayak gitu. Nah, tahapan tadi itu
seperti ini ya gambarannya, yaitu problem discovery atau tadi mendapatkan sebuah problem, solusinya seperti apa, choosing solution yang tadi ada choice begitu ya, kemudian yang terakhir adalah solution testing. Jadi implementasi itu dilakukan juga untuk mencoba dari solusi yang sudah kita pikirkan kayak gitu. Contohnya tadi, apakah meminta data kepada kepala desa itu sesuai? Nah, itu kita coba. Kalau misalkan tidak sesuai, ya udah berarti kita membuat alternatif yang lain, yang tadi, yang B dan C. Itu menghapus datanya sesuai dengan keadaan real di lapangan. Berarti setelah kita mendapatkan datanya tadi, data besar, kemudian kita pastikan di lapangan itu apakah orangnya sudah ada atau tidak. Nah, kalau tidak ada, langsung kita download dan kita ajukan untuk penghapusan secara real time gitu ya. Nah, kemudian kita ke subbab yang ketiga, yaitu jenis keputusan berdasarkan manajemen. Tadi ya kita lebih rincikan lagi. Nah, senior manager itu tidak terstruktur, terus kemudian membutuhkan jangka panjang, seringkali juga mengandalkan pengalaman. Ini kok ada iklannya di sini. Oh, Mas Syafi ini ya. Kemudian sistem pendukung atau eksekutif, sistem pendukungnya itu apa? ESS dan juga biasanya kadang juga menggunakan DSS. Ya, Decision Support System atau juga Executive Support System. Nah, fungsinya lebih rincinya memberikan informasi strategis untuk mendukung visi dan arah perusahaan. Gitu ya, visinya itu lebih rinci, lebih yang terpucuk tadi, yang paling atas. Jadi nanti bisa mengidentifikasi peluang baru, juga bisa memproyeksikan pertumbuhan atau juga mengetahui ancaman-ancaman yang mungkin terjadi kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah middle management yang tadi, yaitu di sini kombinasinya itu sangat fleksibel ya, bisa menggunakan SIM, terus kemudian DSS dan juga GDSS. Tadi sudah dijelaskan yang DSS tadi decision, terus yang dilakukan dengan sendirinya, dengan sendiri, terus kemudian ada juga GDSS, group ya, Group Decision Support System. Jadi keputusannya itu berdasarkan musyawarah bersama. Kemudian untuk fungsinya ini lebih ke taktis dan operasional gitu ya. Jadi karena memberikan informasi dari atas ke bawah, berarti juga bisa memberikan alokasi sumber daya, yang menentukan sumber daya untuk project teams atau anggota-anggotanya itu kemana saja, terus kemudian kebutuhannya seperti apa, yang dilakukan apa saja, ini yang dilakukan oleh middle management gitu ya. Terus juga bisa memberikan rancangan anggaran, jadi kebutuhan dari employee project teams atau anggota organisasinya itu membutuhkan dana untuk acara A itu seperti apa, nah itu nanti diusulkan oleh project teams atau employee atau anggota organisasi, kemudian middle management ini ya merangkum gitu ya, merangkum terus kemudian atau mengkompilasi, jadi di total kebutuhan dari divisi packaging untuk tadi kemasan itu berapa, contohnya kayak gitu, atau kebutuhan konsumen tadi membutuhkan beras itu seperti apa, kebutuhan dananya seperti apa gitu. Kemudian yang terakhir adalah operational management kayak gitu ya, atau employee tadi, atau project teams. Nah, biasanya ini adalah mendukung keputusan yang sudah yang diberikan oleh atasan, terus kemudian melakukan rutinitas harian gitu ya, rutinitas harian misalkan tadi yaitu mendata survei tadi dan sebagainya. Itu tergantung teknis dari jenis atau penggunaan dari pengetahuan yang telah diberikan oleh middle management tadi. Nah, peran dan fungsi setiap jenis sistem. Nah, ini kita lebih jelaskan untuk SS itu seperti apa. SS ini adalah menyediakan informasi penting ya dan ringkasan secara cepat untuk mengambil keputusan strategis. Nah, biasanya fungsi dari SS itu
menganalisis data eksternal seperti tren industri gitu ya. Berarti pengetahuannya untuk metode ESS ini atau peran ESS ini harus lebih besar kayak gitu pengetahuannya. Karena inti dari sebuah organisasi itu harus memiliki sebuah eksekutif support yang sangat tinggi gitu, dengan wawasan yang sangat luas gitu ya. Karena akan digunakan oleh senior manager kan tadi gitu. Kemudian selanjutnya adalah manajemen informasi sistem atau yang kita pelajari gitu ya, sistem informasi manajemen. Isinya apa saja? Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data, terus kemudian data seperti apa yang harus dipakai, terus kemudian dan kemana saja digunakan untuk apa dan sebagainya. Ini adalah salah satu peran dari sistem informasi manajemen. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu ya selain menyediakan laporan, juga bisa memberikan laporan yang terperinci dan bisa dibaca oleh middle management gitu. Middle management. Nah, biasanya manajemen informasi sistem atau SIM itu digunakan untuk level menengah begitu. Ya, untuk middle management tadi. Nah, juga biasanya datanya itu berasal dari TPS atau Transaction Processing System. Sehingga keputusan dibuat itu pasti terstruktur ya, tidak mungkin tidak terstruktur. Jadi data kebutuhan uang misalkan tadi dari unit kerjanya, dari anggota kerjanya itu sudah sesuai tidak gitu. Dan itu dialokasikan untuk semua divisi dan dilaporkan secara terperinci begitu. Berarti semuanya strukturnya itu sudah jelas. Nah, ini adalah peran dari SIM begitu, dan dilakukan oleh middle management. Kemudian yang selanjutnya adalah DSS atau Decision Support System. Nah, peran dari DSS ini itu adalah memberikan bantuan untuk analisis masalah yang tadi dengan menggunakan data dan model analitis kayak gitu. Itu ya. Jadi datanya itu harus sesuai gitu. Dan bisa dianalisis dengan baik. Nantinya data ini digunakan untuk apa? Untuk membuat skenario-skenario yang memang itu diperlukan oleh middle management dan juga diperlukan oleh senior manager gitu. Ini ya biasanya. Nah, juga bisa dipakai untuk employee atau project teams yang level paling bawah gitu. Dengan decision support system, nanti tergantung kebutuhannya seperti apa. Misalkan di lapangan itu tadi yaitu adalah pemberian atau pencarian data konsumen beras di Jombang tahun 2024 gitu. Nah, decision support systemnya seperti apa? Tadi ketika ada data double, data orang meninggal, terus kemudian masih masuk ke dalam datanya, atau ini sudah pindah kakak dan sebagainya. Nah, DSS di lapangan itu secara otomatis harus menghapus dan nanti tinggal pelaporan itu langsung bisa diaplikasikan oleh project teams itu unit kerjanya. Jadi tidak perlu menunggu dari middle manager gitu. Nah, itu adalah DSS, peran dari DSS itu seperti itu. Jadi project teams itu harus juga memiliki critical thinking yang baik ya, kayak gitu. Tidak perlu tinggi gitu, yang penting baik ya, gitu. Sesuai dengan keadaan di lapangan itu seperti apa, membutuhkan keputusan yang tepat dan sesuai aturan itu seperti apa, harus bisa juga oleh project teams. Nah, DSS ini biasanya juga digunakan oleh middle manager sampai senior manager gitu. Karena tadi walaupun yang paling bawah itu bisa menggunakan, tapi tidak perlu yang paling bagus gitu ya. Yang penting cepat dan sesuai lah kayak gitu.
Nah, tapi ketika ini dilakukan oleh middle manager dan senior manager, maka itu harus sebuah keputusan yang fleksibel dan bisa dilakukan juga perubahan begitu ya. Nah, kalau tadi kan di bawah itu tidak bisa berubah karena kan sudah saklek seperti itu, SOP-nya seperti itu. Tapi untuk DSS di middle manager dan senior manager itu fleksibel sifatnya begitu ya. Tapi tetap saja menggunakan responnya cepat begitu. Ketika tadi contohnya adalah data double. Nah, itu middle manager jangan dihapus dulu gitu ya. Tapi didata dulu seperti apa. Nanti tahu sebarannya. Nah, itu kan bisa seperti itu juga untuk middle manager. Sesuai dengan kebutuhan dari penggunaan datanya nanti seperti apa. Nah, nanti senior manager yang memutuskan. Nah, ini ada data double nih, Pak. Gitu. Bagaimana untuk kedepannya konsumen beras ini? Nah, terus kemudian untuk senior manager ternyata jangan dihapus tapi diganti saja untuk anggota yang lain yang ternyata itu membutuhkan kayak gitu. Jadi kuotanya tetap tapi orangnya berbeda. Nah, seperti itu juga bisa. Jadi harus bersifat fleksibel tapi namun harus cepat ya untuk pemberian keputusan dan respon-responnya. Nah, jenis DSS tadi kan ada decision support system, itu ada jenis-jenisnya ternyata. Yang pertama adalah model driven DSS. Nah, ini biasanya menggunakan terpisah ya dari software dan itu melakukan what if analysis begitu. What if analysis itu seperti apa? Nah, misalkan tadi surveyor itu mendapatkan data seperti itu, what if-nya seperti apa untuk middle manajernya. Nah, misalkan kenapa sih ini kok, kenapa datanya harus 2, kenapa datanya harus 1. Nah, kalau misalkan datanya 1 bagaimana, kalau misalkan datanya 2 bagaimana. Nah, itu adalah what if analysis gitu. Jadi dianalisis semua kemungkinan yang terjadi ketika A, ketika B, ketika C, ketika D gitu. Nah, itu adalah what if analysis. Kemudian ada yang namanya data driven DSS. Nah, data ini biasanya terdapat pada enterprise software. Kalau tadi kan tidak, tadi kan terpisah. Nah, ini ranahnya adalah penggunaan software ya untuk DSS ini, yaitu tidak secara teknis. Tadi kan saya mencontohkannya adalah secara teknis, tapi ini kita untuk yang dari Turban ini itu bisa menggunakan yang namanya software. Tapi untuk model driven ini itu biasanya terpisah dari enterprise software. Sedangkan yang data driven itu bisa menggunakan atau terdapat dalam enterprise software dengan menggunakan yang namanya OLAP yaitu Online Analytical Processing. Yang ini adalah merupakan pemrosesan data kompleks yang biasanya digunakan untuk perbandingan dari aktual project kemudian sampai data mining atau pemanaan data atau penambangan data. Nah, sudah tahu polanya terus kemudian bisa diproyeksikan ke depannya seperti apa. Terus kemudian yang selanjutnya adalah Group Decision Support System atau GDSS. Tadi kan setelah DSS, Decision Support System, terus kemudian kita lanjutkan ke GDSS. Nah, GDSS ini adalah musyawarah kelompok ya. Jadi decision-nya atau keputusannya itu berdasarkan grup, berdasarkan diskusi grup. Nah, biasanya dilakukan dengan rapat bersama atau musyawarah bersama dan lain sebagainya. Nah, ini yang sering digunakan di Indonesia gitu untuk memutuskan sebuah permasalahan gitu. Jadi ada group decision support system. Nah, kalau ini kita lihat dari tadi ya, untuk sistem supportnya itu yang menggunakan rinciannya seperti apa. Nah, alurnya itu seperti ini, stage-nya itu seperti ini. Contohnya adalah dari panah yang kotak dulu ya. Dari sebuah intelligence, yaitu tadi pengetahuan, terus kemudian yang
dilakukan, yang didapatkan, yang diperoleh, kemudian dilakukan dengan atau problem-problem kayak gitu ya, terus kemudian dibuat desainnya seperti apa dari datanya itu. Ternyata setelah dianalisis, didesain untuk keperluan ini tuh bagaimana, terus muncullah sebuah choice atau keputusan-keputusan dari desain-desain yang dibuat. Nah, keputusan itu kemudian diimplementasikan. Nah, kemudian muncullah pertanyaan gitu. Tadi kan untuk intelligence itu what is the problem? Masalahnya apa intelligence itu ya. Terus kemudian muncullah design. What are the possible solution? Solusinya itu yang sesuai itu seperti apa begitu. Terus kemudian choice. What is the best solution? Solusinya yang paling cocok itu seperti apa? Kita pilih gitu. Kemudian solution testing. Nah, apakah solusi itu bekerja, working gitu ya? Atau kita bisa membuat solusi yang lebih bagus begitu. Nah, kemudian setelah di testing muncullah MIS atau SIM gitu. Routine reports untuk ke atas gitu ya. Apakah dari solusi yang dibuat tadi itu kita analisis lagi, kita dapatkan datanya lagi, kita olah lagi. Nah, kemudian kita buat report dengan sistem-sistem yang sesuai gitu. Nah, kalau misalkan implementasi ini dia menggunakan SIM dan DSS. Jadi ada penganalisisan data, manipulasi data, terus kemudian dilakukan DSS. Nah, this is sebuah sistem. Kemudian kalau misalkan choice, ini alurnya ke atas ya panahnya. Nah, dari SIM itu kemudian dari implementasi itu ke choice. Nah, di choice itu hanya memakai GDSS gitu. Nah, solusi-solusi ini digunakan keputusan yang berdasarkan musyawarah bersama. Itu adalah choice GDSS. Nah, tapi untuk desainnya itu tetap menggunakan DSS gitu, karena harus sesuai dengan data begitu. Apakah tadi problemnya itu sesuai atau tidak sesuai itu, nah itu harus berdasarkan data yang real gitu. Setelah di lapangan juga, setelah implementasi, apakah ini bekerja? Nah, datanya bagaimana di lapangan? Nah, DSS itu adalah perannya di situ. Untuk desain itu lebih penting ya. Terus kemudian yang terakhir kembali lagi ke SIM gitu ya, muter ya berarti ini untuk stage in decision making dan sistem supportnya seperti apa. Nah, ini kalau kita melihat interaksi untuk grup ya, untuk group interaction itu seperti apa. Yang pertama, session manager. Ini kita bacanya dari kiri ya, session manager itu kemudian ada sebuah planning. Nah, planning itu isinya ada apa saja. Yang pertama adalah ide generation. Ide besarnya itu apa? Misalkan tadi saya ingin membuat program bantuan beras di daerah Jombang secara luas di daerah A, B, dan C gitu. Kemudian ide organisasinya itu seperti apa? Apakah hanya ABC atau dari ABC itu ada usulan lagi gitu. Ada D, ada E, ada F, ada G. Kemudian prioritizing. Jadi setelah tadi data ID-nya dapat, kemudian kita prioritaskan. Kita evaluasi A, B, C, D, E tadi apakah dia sesuai dengan kebutuhan atau tidak, atau yang A dan B saja yang ini sangat penting memerlukan bantuan kayak gitu. Kemudian muncullah sebuah kebijakan. Kebijakan itu dibuat berdasarkan tadi kita sudah memprioritaskan gitu. Nah, kemudian itu kita berikan informasinya itu menjadi sebuah pengetahuan yang kita terapkan pada organisasi gitu. Nah, isinya apa saja untuk supaya pengetahuan ini tadi memberikan bantuan dengan prioritas itu? Isinya apa saja? Yang pertama adalah
Enterprise Analyzer, terus kemudian Graphical Browser, Group Dictionary, Briefcase, Access to Information, dan Personal Productivity. Nah, informasi tadi dikemas dalam sebuah kebijakan tadi, terus kemudian diterapkan oleh organisasi. Nah, kemudian jadilah sebuah kebijakan tertentu gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sudah selesai ya untuk manajemen pengetahuan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Nah, untuk UTS itu kira-kira jadinya tanggal berapa ya, teman-teman? Kalau kata Mbak Nadia kok tanggal 18 ya? Untuk minggu pertamanya atau bagaimana? Ya, makanya ini saya konfirmasi ke kalian. Ini biasanya total pertemuan itu 16 sudah sama UTS dan UAS, atau 14 sudah sama UTS dan UAS. Jadi pertemuan pembelajarannya itu 12 pertemuan dengan 2 ujian begitu. Atau 14 dengan 2 ujian. 14 dengan 2 ujian atau 12 dengan 2 ujian. Biasanya di semester lalu. Ya, sambil saya coba cek ya. Nah, kalau di daftar hadir itu totalnya 16 ya. Satu November ya. Iya ya, berarti ini kalau lihat dari sini itu 16 pertemuan dari 7 pertemuan baru UTS ya. Ya, saya sesuaikan saja yang di sini ya. Nanti takutnya nggak sesuai. Sebenarnya sih saya menyesuaikan saja sama jadwalnya. Mm-mm. Ya, berarti kalau lihat dari ini itu ya, ini kan minggu ke-6, berarti minggu depan masih ada kelas, terus baru minggu ke-8 itu UTS-nya ya, gitu ya. Ya, nanti untuk UTS-nya open source kan, jadi kalian bebas membuka apapun, tapi yang penting dikerjakan sendiri itu aja. Oke, untuk malam ini sudah selesai. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Saya tanyakan lagi apakah cukup, apakah tidak ada pertanyaan. Ya, saya mau foto dulu ya. Yang ber anu aja, yang